Kita lanjut bahas spoiler Udang Kian-kun season 13 episode 23. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk ke pembahasan. Sudut mulut dari Pang Hao saat ini berkedut ketika dia menatap Lindong tersenyum padanya. Segera setelah itu, Pang Hao pun memaksakan senyumnya juga. Lalu dia mengatakan, saudara Lindong ini benar-benar mampu dengan kekuatan yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Kamu berhasil menahan mayat iblis yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Mendengar kata-kata dari Pang Hao, Lindong pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, kemampuanku tidak bisa dibandingkan dengan metode hebat saudara Pang Hao. Setelah mengatakan hal ini, niat membunuh yang tinggi terpancar dari dalam tatapan mata Lindong. Karena selama ini, Pang Hao terus membuat Lindong merasakan kesulitan semenjak mereka bertemu. Dan bahkan, pada saat ini Pang Hao berniat mengunci Lindong di dalam formasi cahaya bersama dengan mayat iblis itu. Hal ini membuat nama Pang Hao masuk dalam daftar nama orang yang harus dilenyapkan oleh Lindong. Dan tiba-tiba saja Mu Lingsan yang ada di belakang Lindong, dia berteriak, Pang Hao, kamu benar-benar jabingan yang tidak tahu malu. Setelah mengatakan hal ini, Mu Lingsan pun melesat. Dengan menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian di tangannya, dia ayunkan dengan keras ke arah Pang Hao. Dengan tujuan, Mu Lingsan akan memukul kepala Pang Hao dengan keras. Melihat serangan dari Mu Lingsan, ekspresi raut wajah dari Pang Hao benar-benar berubah. Dan dia tidak melakukan apapun. Dan saat serangan dari Mu Lingsan akan mengenai kepalanya, tiba-tiba saja tetua dari gerbang 9 tenang melesat dengan cepat. Dia mengayunkan lengannya dan bertabrakan dengan penutup peti mati kehidupan kematian milik Mu Lingsan. Cahaya hitam yang samar-samar dengan kekuatan Juan yang tidak terbatas kini langsung berbenturan. Dan akhirnya, beng! Tubuh kecil dari Mu Lingsan benar-benar dikirim terbang oleh tetua gerbang 9 tenang. Setelah memberikan serangan pada Mu Lingsan, tetua itu pun marah, kemudian berteriak, dasar bocah kecil yang kurang ajar, kamu benar-benar kurang pendidikan. Mendengar kata-kata dari tetua itu membuat Lindong sangat marah. Dia pun langsung mengatakan, apakah bocah itu kurang pendidikan atau tidak? Semuanya tidak tergantung pada anjing tua sepertimu untuk mendisiplinkannya. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengeluarkan cahaya hijau dari dalam tubuhnya. Dan dia pun berteriak pada Mu Lingsan, Lingsan! Mendengar teriakan dari Lindong, Mu Lingsan pun menganggukkan kepalanya. Dan dengan cepat, dia pun melemparkan penutup peti mati kehidupan kematian ke arah Lindong. Yang pada saat ini, Lindong pun menangkapnya. Energi Yuan tanpa batas disalurkan oleh Lindong ke dalam penutup peti mati kehidupan kematian itu. Dalam sekejap saja, penutup peti mati kehidupan kematian kini telah mengeluarkan sebuah energi yang langsung diayunkan oleh Lindong untuk menyapu ke arah tetua gerbang 9 tenang. Melihat serangan dari Lindong, tatapan mata dari tetua itu kini telah menjadi tajam. Lalu dia mengatakan, sebenarnya itu adalah fluktuasi energi kematian. Setelah mengatakan hal ini, tetua itu pun kemudian miringkan tinju yang tiba-tiba saja bergemuruh. Jejak kepalan tangan yang besarnya ribuan kaki kini langsung bertabrakan dengan gelombang cahaya hitam yang dikirimkan oleh Lindong. Pada akhirnya, beng! Suara benturan yang keras terdengar di tempat ini, dan riak energi yang mengamuk tidak tertandingi segera menyebar keluar. Bahkan hal itu menyebabkan awan petir di tempat ini menjadi terkoyak. Tidak ada jejak emosi di raut wajah dari Lindong, dan dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Detik berikutnya, penutup peti mati kehidupan kematian yang ada di tangan Lindong kini segera terpental akibat berbenturan dengan tinju dari tetua. Melihat hal ini, Lindong pun segera memberikan tendangan yang keras pada penutup peti mati kehidupan kematian. Dengan tendangan itu, pada saat ini penutup peti mati kehidupan kematian langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam. Hal itu merobek ruang dimensi dengan kecepatan yang mencengangkan dan melesat dengan cepat ke arah sang tetua. Tetua dari gerbang 9 tenang yang telah melihat Lindong melemparkan penutup peti mati kehidupan, tatapan serakah kini telah terlintas di dalam matanya. Dan tetua itu sambil tersenyum dia mengatakan, dasar bodoh,
penutup peti mati kehidupan kematian ini jelas merupakan harta jiwa yang sangat kuat. Energi kematian yang dikeluarkan oleh Lindong sebelumnya hanya bisa dikeluarkan oleh orang-orang yang berada di tahap kematian mendalam. Dan tetua itu sangat tahu bahwa sebenarnya energi tadi dikeluarkan oleh penutup peti mati kehidupan kematian ini. Hal itu membuat sang tetua merasa cukup senang. Kemudian dia mengatakan, "Karena kamu telah memberikan harta ini kepadaku, maka aku tidak akan menolaknya." Dengan mengepalkan tangan, energi Yuan yang tidak terbatas kini telah berubah menjadi 2 tangan raksasa yang tingginya ribuan kaki. Setelah itu, tangan ini langsung meraih penutup peti mati kehidupan kematian. Pada akhirnya, peng! Ketika tangan raksasa benar-benar meraih penutup peti mati kehidupan kematian, fluktuasi energi yang cukup menakjubkan terpancar keluar dari sana. Yang pada saat ini, penutup peti mati kehidupan kematian sedang berjuang mati-matian untuk bisa membebaskan diri dari tangan yang telah menangkapnya. Namun hal itu tidak mampu berbuat banyak. Lindong yang menyaksikan adegan ini, ekspresi di raut wajahnya masih terlihat acuh tidak acuh. Namun tiba-tiba saja, tatapan mata Lindong berbalik melihat ke arah Pang Hao. Tubuhnya segera menghilang. Dan hal itu membuat ekspresi para ahli gerbang 9 tenang langsung berubah. Pada saat ini mereka akhirnya menyadari bahwa tujuan Lindong selama ini bukanlah mengalahkan tetua itu, tapi sebenarnya adalah mengincar Pang Hao. Lindong memang sengaja melemparkan penutup peti mati kehidupan kematian demi menahan tetua dari sekte mereka. Tetua dari gerbang 9 tenang yang menyadari perbuatan dari Lindong, dia pun pada saat ini langsung berteriak, "Bocah, beraninya kau!" Namun sekarang, tangan dari tetua itu sebenarnya sudah tertahan oleh penutup peti mati kehidupan kematian. Ada energi yang sangat aneh merasuk dari dalamnya, dan hal itu membuat Pak Tua dari gerbang 9 tenang tidak bisa melepaskan tangannya untuk sementara waktu. Di sisi lain, tubuh dari Lindong sendiri sudah muncul di hadapan dari Pang Hao yang wajahnya pada saat ini sudah terlihat muram. Detik berikutnya, sebuah senyuman yang jahat muncul dari sudut mulut Lindong. Dalam sekejap saja, Lindong mengeluarkan 30 tato naga hijau yang tiba-tiba saja berputar di lengannya. Dan suara raungan naga kini juga terdengar dari sana. Tanpa ragu-ragu, Lindong pun memberikan pukulan pada Pang Hao. Pukulan yang mengarah ke tubuh Pang Hao itu, yang telah diciptakan dengan 30 tato naga hijau, membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Melihat serangan dari Lindong, sebuah keterkejutan dan juga teror pada saat ini telah muncul di mata para ahli gerbang 9 tenang. Pang Hao yang melihat serangan dari Lindong, dia pun tiba-tiba saja marah lalu mengatakan, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku ini takut denganmu?" Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao mengeluarkan energi Yuan yang tidak terbatas dari dalam tubuhnya. Hal itu dia lakukan sambil berkata, "9 telapak tulang putih tenang." Ketika suara Pang Hao ini terdengar, detik berikutnya telapak tangan dari Pang Hao berubah menjadi kilau warna putih, seperti tulang yang terbuat dari batu giok. Karena jelas apa yang disebut dengan telapak tulang putih 9 tenang adalah seni bela diri yang cukup tangguh. Detik berikutnya, tinjuan dari Lindong yang tercipta dari 30 tato naga hijau kini telah benar-benar berbenturan dengan telapak tangan milik Pang Hao. Dalam sepersekian detik dari tabrakan itu, benar-benar menimbulkan suara yang menusuk telinga. Bahkan awan petir yang ada di tempat ini langsung menyebar oleh gelombang tabrakan. Dan tidak lama kemudian, suara jeritan yang menyedihkan kini terdengar oleh banyak orang. Di saat berikutnya, pupil mata dari orang-orang yang ada di sekitar tempat pertarungan antara Lindong dan Pang Hao menjadi menyusut. Karena mereka semua bisa melihat bahwa tangan tulang putih milik Pang Hao benar-benar meledak. Dan hal itu berubah menjadi kabut darah. Pada akhirnya, tubuh dari Pang Hao dikirim terbang mundur oleh Lindong dalam jarak yang cukup jauh. Sejumlah ahli dari gerbang 9 tenang berusaha untuk mencegah hal ini, tapi mereka semua juga langsung dikirim terbang
sambil menyemburkan darah oleh kekuatan tinju Lindong yang cukup mencengangkan. Setelah melihat hasil ini, keterkejutan dan juga keheranan muncul dari tatapan mata semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar meledakkan tangan dari Pang Hao yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna hanya dengan satu pukulan. Kekuatan seperti ini jauh lebih tirani daripada yang ditujukan Lindong setengah hari yang lalu. Dan selanjutnya, kekejaman dari Lindong membuat banyak orang ketakutan. Meskipun dia masih sangat muda, tapi tindakannya benar-benar tidak memberikan ampun. Pada saat melihat Pang Hao terluka parah, tetua dari gerbang 9 tenang kini dia berteriak dengan keras, "Bocah, kamu benar-benar mencari kematian." Dalam sekejap saja, tetua itu pun mengeluarkan kekuatan yang cukup menakutkan. Dan pada saat ini, sebuah angin yang berbentuk cakar dengan cepat dia keluarkan untuk memberikan serangan ke arah Lindong. Lindong yang mengetahui serangan diam-diam ini, dia segera mengeluarkan sayap naga di punggungnya, dan hal itu mengepak dengan keras. Hal ini membuat Lindong dengan sangat mudah menghindari serangan dari tetua gerbang 9 tenang. Di saat berikutnya, ujung kaki dari Lindong mendarat di atas penutup peti mati kehidupan kematian. Dan saat ini, tatapan mata dari Lindong melihat acuh tidak acuh pada tetua itu. Lindong pun kemudian mengatakan, "Aku baru saja membalas perbuatan busuknya. Jika orang-orang di tempat ini bersekongkol untuk melawan diriku, maka aku tidak akan takut sama sekali untuk menghadapi kalian semua. Dan aku juga tidak keberatan jika gerbang 9 tenangmu berencana untuk menahanku di tempat ini. Namun kalian semua mungkin akan kehilangan harta karun di dalam aula petir itu." Kata-kata dari Lindong ini membuat tetua yang marah tiba-tiba saja terdiam. Dan pada saat ini, 3 mayat iblis telah benar-benar tersegel. Pintu masuk ke dalam aula sudah terbuka lebar, dan harta karun yang ada di dalamnya sudah tidak memiliki penjaga. Godaan seperti ini akan membuat banyaknya para ahli yang telah hadir benar-benar memiliki keserakahan di dalam hati mereka untuk berburu harta karun. Memikirkan hal ini saja membuat tetua dan juga orang-orang dari gerbang 9 tenang tidak ingin terlibat pertarungan dengan Lindong. Tapi tiba-tiba saja tetua itu pun dengan nada yang cukup marah, dia mengatakan, "Ketika semua ini selesai, aku akan memastikan bahwa kamu akan memohon padaku untuk membunuh dirimu." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun tersenyum tipis lalu menjawabnya, "Dan aku akan menemanimu sampai kapanpun." Tidak lama kemudian Lindong melambaikan lengan bajunya. Penutup peti mati kehidupan kematian yang ada di bawah kakinya kini segera melesat ke arah Mulingsan. Dan hal itu segera ditangkap oleh gadis mungil itu. Dan detik berikutnya, tubuh dari Lindong melesat maju sambil berkata, "Lingsan, ayo kita pergi dari tempat ini." Lindong segera bergegas untuk masuk ke dalam aula petir. Dan di belakangnya ada sejumlah ahli yang juga bereaksi. Segera setelah itu, sosok demi sosok mulai memasuki aula petir yang telah lama disegel selama ribuan tahun. Lindong kini benar-benar memimpin untuk menyerbu masuk ke dalam aula petir yang luas. Ketika dia baru saja memasuki tempat itu, Lindong bisa merasakan sebuah aura kuno yang benar-benar mengalir ke wajahnya. Rasa seperti ini seolah-olah telah dibawa kembali ke 1000 tahun yang lalu. Dan objek pertama yang dilihat Lindong ketika memasuki aula ini, dia melihat banyak terowongan seperti labirin yang saling bersilangan. Sementara itu, ada beberapa ruangan batu yang tertutup rapat di kedua sisi dari terowongan. Dan Lindong tidak tahu sebenarnya apa yang ada di dalam sana. Mata dari Lindong dalam sejenak menyapu terowongan yang cukup rumit. Segera setelah itu dia mengalihkan perhatiannya ke salah satu dari terowongan. Lindong tahu mungkin di tempat ini ada banyak harta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Namun Lindong tidak ingin memburu harta karun itu. Dia ingin fokus untuk bisa mendapatkan batu simbol petir secepat mungkin.
Dan menurut apa yang telah disebutkan oleh tetua Zhou-Fei, batu simbol petir berada di dalam dunia petir, dan pintu masuk ke dunia petir itu berada di tengah-tengah aula. Memikirkan hal ini, Lindong pun langsung menoleh pada Mu Lingsan sambil berkata, "Lingsan, ayo ikuti aku." Setelah mengatakan hal ini, Lindong kembali bergerak untuk menuju ke tengah-tengah aula ini. Hal itu diikuti oleh Mu Lingsan di belakangnya. Setelah Lindong dan juga Mu Lingsan menyerbu ke depan, gelombang besar dari suara angin kencang kini telah muncul di belakangnya. Banyak orang telah bergegas memasuki aula petir ini seperti kawanan belalang. Hal itu memecah kesunyian di dalamnya yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dalam sekejap saja, tempat ini menjadi sangat bising. Para ahli yang benar-benar ragus, mereka langsung menyebar ke terowongan-terowongan di dalam aula petir yang lainnya. Dan mereka mulai menjelajahi tempat ini seperti seorang penjara. Pang Hao yang baru saja masuk ke dalam tempat ini, raut wajahnya masih tampak pucat, tapi lengannya sudah tidak berdarah. Namun rasa sakit yang hebat masih bisa dilihat dari raut wajah Pang Hao. Sebuah ekspresi kemarahan segera melintas dalam tatapan matanya. Dan pada saat ini, Pang Hao melihat ke tempat di mana Lindong telah pergi. Sebuah ekspresi jahat semakin padat dari tatapan mata Pang Hao. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Semuanya, kita harus pergi ke aula utama. Tetua, setelah perjalanan ke aula petir ini selesai, aku harus menghancurkan bocah Lindong itu menjadi ribuan keping." Tetua yang ada di sampingnya segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Tenanglah, dia tidak akan pernah bisa kabur dari tempat ini, karena Lindong telah melumpuhkan lengan Pang Hao di hadapan banyak orang. Meskipun pada saat ini lengannya sudah tumbuh kembali akibat dia memiliki energi kehidupan di dalam tubuhnya, tapi insiden itu membuat Pang Hao benar-benar malu dan dia akan melakukan balas dendam pada Lindong." Sambil melambaikan tangannya, Pang Hao pun mengatakan, "Ayo, kita harus segera bergerak menuju aula utama." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Pang Hao pun bergerak dengan cepat menuju aula utama. Dan hal itu segera diikuti oleh anak buahnya. Tidak lama kemudian, kelompok dari aula langit misterius pada saat ini juga dengan cepat mengikuti pergerakan dari Pang Hao. Jelas mereka semua juga tahu bahwa harta yang berharga sebenarnya ada di dalam aula utama. Lindong dan juga Mu Lingsan kali ini benar-benar bergerak dengan cepat melewati berbagai terowongan. Mereka tidak berhenti sedetik pun di dalam perjalanan ini. Meskipun Lindong merasakan fluktuasi aneh yang dilepaskan dari beberapa aula batu, namun daya pikat seperti itu tidak cukup membuat Lindong untuk menghentikan langkahnya. Karena saat ini satu-satunya tujuan dari Lindong adalah mendapatkan batu simbol petir. Setelah sekitar 10 menit melakukan perjalanan, tubuh dari Lindong dan juga Mu Lingsan tiba-tiba saja berhenti. Tatapan mata mereka kini terlihat panas ketika melihat sesuatu yang ada di depan mereka. Karena sebenarnya di depan sana ada 10.000 tangga batu, sedangkan di ujung tangga ini berdiri sebuah aula berwarna perak yang besar, dan hal itu juga tampak cukup megah serta agung. Aula besar ini adalah yang paling megah di seluruh aula petir. Karena itu adalah aula utama dari aula petir ini. Tatapan mata dari Lindong yang sudah dipenuhi dengan semangat, tubuhnya kembali bergerak untuk menaiki tangga batu. Dan kali ini pergerakan dari Lindong seperti burung yang melompat-lompat ketika melintasi tangga itu. Dan akhirnya Lindong serta Mu Lingsan sendiri sudah sampai di aula besar berwarna perak. Aula itu sendiri benar-benar luas, dan pemandangan pertama yang dilihat oleh Lindong adalah dirinya hanya sekecil semut ketika berdiri di dalam aula ini. Penampilan yang agung menyebabkan Lindong tanpa sadar memberikan rasa hormat yang besar pada pencipta aula ini. Di dalamnya ada banyak pilar batu dengan lingkaran-lingkaran cahaya yang berkelap-kelip. Di dalam lingkaran cahaya itu sendiri ada beberapa gulungan, senjata, dan juga yang lainnya. Jelas itu merupakan harta karun yang dimiliki oleh aula ini. Beberapa dari harta karun itu pantas untuk mendapatkan peringkat
yang setara dengan harta karun Yuan murni. Mulingsan yang ada di samping Lindong, tatapan matanya tiba-tiba saja berbinar ketika melihat lingkaran-lingkaran cahaya yang berada di atas pilar batu. Hal ini membuat Mulingsan langsung mengatakan, "Wow, kakak Lindong, sebenarnya di dalam tempat ini ada begitu banyak harta karun." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun baru saja Lindong akan menjawab perkataan dari Mulingsan, tiba-tiba saja sebuah angin yang kencang datang dari arah belakang. Lindong pun meliriknya, dan di belakang pada saat ini ada banyak sosok yang telah benar-benar mengikutinya. Mereka adalah orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius, serta beberapa ahli yang lainnya. Para ahli yang baru saja tiba di tempat ini, ketika melihat lingkaran-lingkaran cahaya, sebuah kegembiraan muncul di dalam tatapan mata mereka, karena mereka semua merasa bahwa ini akan menjadi panen yang besar. Namun tiba-tiba saja Mulingsan berteriak pada Lindong dengan nada suara yang cukup terkejut, "Kakak Lindong, lihatlah ke arah sana." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong segera melihat pada arah yang ditunjuk Mulingsan. Di tempat itu ada patung batu yang ukurannya ribuan kaki, dan patung batu ini sedang duduk di atas kursi tahta. Sementara aura yang terpancar dari patung itu membuat Lindong merasakan ketakutan. Dalam sekejap saja, nafas dari Lindong menjadi sedikit lambat karena tekanan dari aura patung batu. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong berubah menjadi serius karena dia tahu siapa sebenarnya patung batu ini. Jelas itu adalah Tuan Kaisar Petir yang dibicarakan oleh tetua Zhou. Siapa lagi orang di dalam gua ini yang bisa memiliki aura agung seperti itu? Untuk sesaat tatapan mata dari Lindong mengamati patung batu besar. Tiba-tiba saja dia pun mengalihkan perhatiannya pada tangan kanan dari patung itu, karena di sana tangan dari sang patung memegang tongkat yang berwarna perak. Ada cahaya petir yang terus-menerus keluar dari dalamnya, dan itu sebenarnya adalah tongkat kerajaan. Penampilan dari tongkat itu membuat Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya tongkat ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dan Lindong tahu bahwa itu adalah tongkat yang merupakan harta karun Yuan murni yang benar-benar kuat. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong menyusut karena dia bisa merasakan bahwa tongkat yang berwarna perak ini tidak lebih lemah dari kuali langit yang terbakar miliknya. Semua harta karun yang ada di tempat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan tongkat perak itu. Tatapan mata dari Lindong kemudian bertukar pandang pada Mulingsan. Mereka berdua bisa merasakan semburat kegembiraan yang melintas dalam tatapan mata satu sama lain, karena Lindong dan juga Mulingsan tahu bahwa tongkat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja teriakan keras dan juga keterkejutan kini terdengar dari arah belakang. Itu adalah tongkat Kaisar Petir. Mendengar kata-kata ini, Lindong segera menoleh ke arah belakang, dan orang yang berbicara sebenarnya adalah Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan. Sepertinya mereka sedikit tahu tentang tongkat berwarna perak itu. Tidak lama kemudian, Lindong pun berbisik pada Mulingsan, "Lingsan, ayo cepat, kita harus bergegas untuk merebut tongkat itu." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan bergerak dengan cepat menuju tangan kanan dari patung batu. Ketika melihat pergerakan dari Lindong, Pang Hao pun kemudian berteriak, "Hentikan dia, kita harus mendapatkan tongkat Kaisar Petir." Sementara Liu Xiangxuan juga memberikan perintah, "Serang!" Para tetua dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius kini telah menyerbu ke depan secara bersamaan. Tindakan dari mereka ini telah menarik perhatian dari banyak para ahli yang ada di sekitarnya. Segera setelah itu, semua orang pada akhirnya paham bahwa tongkat yang berwarna perak di tangan patung sebenarnya adalah harta paling berharga di dalam aula petir ini. Tatapan mata dari banyak orang kini telah berubah menjadi panas dan mereka juga ikut bergegas maju. Pada akhirnya, aula utama dari aula petir ini berubah menjadi kekacauan total.
banyak sosok kali ini telah terbang dengan sangat cepat melintasi aula utama. Energi Yuan yang benar-benar kuat juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Sementara itu, tatapan mata dari banyak orang terkunci pada tongkat perak yang ada di tangan kanan dari patung batu. Jelas mereka semua ingin mendapatkan harta ini, dan itu tidak terkecuali Lindong. Karena Lindong bisa merasakan apa yang disebut dengan tongkat Kaisar Petir merupakan harta yang tidak kalah dari kuali langit yang terbakar miliknya. Lindong dan juga Mulingshan adalah orang yang pertama tiba di tempat ini. Maka dari itu mereka pun memimpin di dalam perebutan tongkat berwarna perak. Dalam sekejap saja, tubuh dari Lindong dan juga Mulingshan sudah sampai di hadapan dari tongkat perak. Ketika Lindong baru saja tiba, kini dua angin yang sangat tajam muncul dari arah belakang Lindong untuk memberikan serangan fatal di tubuh Lindong. Serangan angin ini membawa fluktuasi energi kematian, dan hal itu dilakukan oleh dua tetua dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Tatapan mata dari Lindong menjadi tajam ketika merasakan serangan gabungan dari dua tetua itu. Namun Lindong tidak berbalik. Sebagai gantinya dia hanya melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba saja sebuah bayangan hitam keluar dari dalam lengan baju Lindong. Hal itu bertabrakan dengan keras pada serangan gabungan dua tetua. Energi Yuan yang benar-benar liar dan kejam kali ini telah tersapu di langit-langit dari aula ini. Hal itu membuat banyak orang menjadi tercengang ketika melihat sosok hitam yang dengan paksa menerima dua serangan gabungan dari tetua gerbang 9 tenang dan aula langit misterius. Pada saat itu, sosok hitam ini hanya sedikit gemetar, dan akhirnya hal itu dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Melihat adegan ini, dua tetua itu pun cukup kaget. Ekspresi di raut wajah mereka segera berubah karena mereka tidak menyangka bahwa serangan gabungan mereka benar-benar diblokir oleh sosok hitam ini. Beberapa ahli yang terkejut kemudian mereka mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah boneka? Karena mereka menyadari bahwa sosok hitam yang telah muncul ini tidak memiliki fluktuasi kehidupan apapun. Karena sebenarnya itu adalah mayat pemakan langit. Tidak lama kemudian mayat pemakan langit pun bergerak menuju tetua dari gerbang 9 tenang. Hal itu dalam sekejap saja membuat kerumunan di tempat ini menjadi cukup gempar. Namun Lindong tidak mempedulikan kegemparan yang ada di belakangnya. Dengan menggunakan mayat pemakan langit, maka Lindong akan bisa menahan tetua itu. Dan dengan cepat, dia kali ini melompat dan sudah sampai di hadapan dari tongkat perak itu. Namun ketika Lindong akan meraih tongkat perak, dari arah belakang terdengar suara teriakan dari Liu Xiangxuan. Saudara Lindong, kamu telah memperoleh banyak harta semenjak kamu masuk ke dalam gua ini. Untuk sesaat, suara teriakan dari Liu Xiangxuan membuat Lindong menjadi sedikit linglung. Lindong segera menoleh, dan kali ini dia telah melihat Liu Xiangxuan memimpin para ahli dari aula langit misterius menuju ke arahnya. Lindong pun kemudian mengatakan, aku minta maaf, namun item ini juga menarik perhatianku. Biarkan kemampuan kita saja yang menentukan siapa yang berhak mendapatkannya. Dan sebenarnya teriakan dari Liu Xiangxuan itu mengandung energi mental untuk menghipnotis siapapun. Namun Lindong juga orang yang telah berspesialisasi di dalam energi mental. Maka dari itu, teriakan dari Liu Xiangxuan tidak bisa menghipnotisnya. Tidak lama kemudian tubuh dari Mulingshan melesat ke depan sambil berteriak, kakak Lindong, ambil tongkatnya, aku akan menghentikan mereka semua. Pada saat ini, penutup peti mati kehidupan kematian sudah dipegang oleh Mulingshan. Dia pun memberikan ayunan yang keras dan cahaya hitam segera melesat. Dengan kejam, hal itu menabrak kelompok dari Liu Xiangxuan. Sementara Lindong kali ini akan benar-benar meraih tongkat berwarna perak. Dan ketika tangan dari Lindong akan menyentuh tongkat itu, tiba-tiba saja suara teriakan yang lain pun terdengar. Setelah melihat kalian semua bertengkar untuk waktu yang cukup lama, akhirnya tiba bagi kita bertiga untuk bergerak. Ketika mendengar hal ini, Lindong bisa melihat 3 cahaya
melesat dengan cepat ke arahnya. Dan 3 cahaya ini benar-benar bergerak seperti hantu. Lindong pun segera mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Trio gerbang Yuan." Apakah ketiga orang itu pada akhirnya akan melakukan serangan? Tidak lama kemudian, pria yang menjadi pimpinan dan juga satu pria lagi melemparkan serangan telapak tangan ke arah depan, dan Lindong bisa merasakan sebuah energi kematian di dalam serangan itu. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah Lindong berubah. Lalu dia mengatakan, sebenarnya 2 dari 3 orang ini telah berada di tahap kematian mendalam. Lindong tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga akan benar-benar mempertahankan profil yang rendah seperti itu. Meskipun mereka berada di tahap kematian mendalam, tapi mereka sama sekali tidak mengungkapkan kemampuan. Semenjak mereka tiba di tempat ini, Lindong yang tidak berani meremehkan serangan dari 2 orang itu, dia segera melambaikan lengan bajunya. Dan detik berikutnya kuali langit yang terbakar keluar dari dalam lengan baju Lindong. Segera setelah itu bertabrakan dengan keras pada 2 serangan yang dikirimkan oleh gerbang Yuan. Dan akhirnya, dang! Suara benturan itu terdengar di tempat ini sebelum pada akhirnya kuali langit yang terbakar dikirim terbang mundur. Setelah kuali itu bisa menghentikan 2 serangan dari orang gerbang Yuan. Tidak lama kemudian pria yang menjadi pimpinan dari kelompok gerbang Yuan tersenyum ke arah Lindong. Tangannya pun diulurkan untuk meraih tongkat berwarna perak sambil mengatakan, "Izinkan aku untuk menikmati harta ini." Ketika tangan dari orang itu menyentuh tongkat berwarna perak, tiba-tiba saja sebuah ledakan terdengar. Dan kali ini, tongkat berwarna perak itu telah mengeluarkan sambaran petir yang benar-benar mengerikan. Dalam sekejap saja, pria yang menjadi pimpinan gerbang Yuan kini telah terpental mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. 2 saudaranya ketika melihat hal ini ekspresi di raut wajah mereka berubah, lalu berteriak, "Kakak senior!" Jelas mereka berdua tidak menyangka bahwa sebenarnya tongkat perak akan memiliki kekuatan pembalasan yang cukup mengerikan. Pria yang menjadi pimpinan kelompok gerbang Yuan itu kini telah menstabilkan tubuhnya, sementara ekspresi suram terpancar jelas di raut wajahnya, dan salah satu tangannya yang tersambar petir kali ini benar-benar hitam dan gosong, sementara darah yang segar juga terus menetes dari jari-jarinya. Tidak lama kemudian, peng! Tongkat perak itu pun bergetar dengan hebat, seolah-olah telah dibangunkan dari tidur nyenyaknya. Sesaat kemudian, suara petir yang menyambar-nyambar terdengar di seluruh tempat ini, dan tiba-tiba saja tongkat perak itu keluar dari tangan patung yang telah menggenggamnya. Detik berikutnya, tongkat perak ini berubah menjadi petir raksasa. Dia terbang ke sana kemari dan nampak seperti naga petir yang benar-benar marah. Sambaran petir kini telah memenuhi seluruh tempat ini dan melakukan serangan secara gila-gilaan pada banyak ahli yang berada di dalam aula utama ini. Beberapa ahli yang berusaha untuk menangkapnya, mereka semua langsung tersambar petir dengan cukup liar dan ganas. Hanya dalam sekejap, aula utama ini menjadi sangat kacau oleh aksi dari tongkat perak. Hal itu membuat banyak para ahli menyerah untuk mendapatkan tongkat petir. Tidak lama kemudian Mulingsan kembali ke sisi dari Lindong, karena sebelumnya dia juga sudah mencoba untuk menangkap tongkat petir, tapi dia telah gagal. Dan Mulingsan malah terlempar jauh ke belakang. Dia pun sambil melihat Lindong mengatakan, "Kakak Lindong, energi dari tongkat itu benar-benar kuat, dan aku juga tidak bisa menghentikannya." Mendengar hal ini, tatapan mata Lindong menjadi menajam ketika melihat tongkat petir yang masih berterbangan ke sana kemari. Lindong jelas bisa merasakan fluktuasi energi yang terpancar dari dalamnya adalah energi dari batu simbol petir. Dan energi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah oleh orang lain. Setelah banyak ahli yang terluka parah oleh tongkat perak itu, maka saat ini tidak ada satupun para ahli yang melakukan pergerakan. Bahkan pimpinan dari trio gerbang Yuan, sekarang mereka juga telah berhenti.
Dalam sekejap saja, suasana di dalam aula ini menjadi cukup aneh dan sunyi. Sementara Lindong mengamati kebuntuan ini untuk beberapa saat, dan tiba-tiba saja sebuah kilatan melintas dalam tatapan mata Lindong. Tubuhnya segera bergerak maju. Dalam sekejap saja Lindong telah mendekati naga petir yang terbuat dari tongkat perak. Dan kali ini tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini berusaha menghentikan Lindong. Sebaliknya, ekspresi dalam raut wajah mereka semua terlihat memberikan ejekan, karena mereka semua tahu orang-orang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal saja tidak bisa mendapatkan tongkat itu, apalagi Lindong yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Tiba-tiba saja Lindong mengulurkan telapak tangannya di hadapan banyak pasang mata yang melihatnya. Segera setelah itu, Lindong benar-benar meraih tongkat Kaisar Petir. Pada akhirnya, bung! Suara petir yang liar dan juga keras kini telah dikeluarkan dari tongkat itu. Gelombang kekuatan petir yang mengejutkan menyebar secara gila-gilaan. Dan pada saat ini, Lindong bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa dimasukkan ke dalam tangannya. Namun Lindong tidak memiliki niat untuk mundur. Tidak lama kemudian, batu simbol melahap yang ada di dalam istana Niwan Lindong bergetar. Dan hal itu mengeluarkan kekuatan pelahap secara gila-gilaan. Sambil memegang tongkat Kaisar Petir ini, Lindong mengatakan, "Kamu hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan batu simbol petir. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menaklukkan dirimu dengan batu simbol melahapku." Cahaya petir yang benar-benar megah kali ini terus dikeluarkan dari dalam tongkat petir, dan hal itu terus menyambar-nyambar tangan Lindong. Gelombang demi gelombang energi yang liar menyebabkan ekspresi banyak orang di tempat ini segera berubah. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya terlihat cukup terdistorsi. Pada saat ini, tangan dari Lindong sudah berlumuran darah karena sambaran petir yang benar-benar liar dan ganas itu. Namun Lindong tidak mempedulikan tangannya yang sudah mati rasa. Tatapan mata dari Lindong menjadi semakin tajam pada saat menghadapi perlawanan sengit dari tongkat Kaisar Petir. Batu simbol pelahap yang ada di dalam istana Niwannya berubah menjadi lubang hitam yang besar, yang pada saat ini telah melahap kekuatan petir yang mengalir ke dalam tubuhnya. Menghadapi kekuatan dari batu simbol yang melahap, tongkat Kaisar Petir ini terus mengeluarkan energi-energi petir untuk melawan batu simbol pelahap itu. Sementara di sisi lain, energi dari batu simbol pelahap milik Lindong kini telah benar-benar dimasukkan ke dalam tongkat Kaisar Petir. Hal ini membuat petir-petir yang ada di dalamnya semakin menggila dan berusaha mengusir kekuatan eksternal yang telah masuk ke dalam tongkat ini. Yang sebenarnya, energi petir di dalam tongkat Kaisar Petir memang berasal dari batu simbol petir. Oleh karena itu, kekuatan ini tidak akan membiarkan energi lain menempati tongkat Kaisar Petir. Namun kali ini, energi dari batu simbol petir yang telah mendominasi tampaknya telah bertemu dengan lawan yang cukup sulit. Hal itu membuat petir-petir di dalam tongkat ini menjadi semakin liar dan ganas. Namun sebenarnya, hal itu masih tidak mampu mengimbangi kekuatan dari batu simbol melahap. Setiap kali mereka melakukan bentrokan, maka kekuatan dari batu simbol pelahap akan menyerap petir dari segala arah. Dan sedikit demi sedikit, kekuatan petir di dalam tongkat ini telah dilahap oleh kekuatan batu simbol melahap. Dan pada dasarnya, yang berada di dalam tongkat petir hanyalah sebagian kekuatan dari batu simbol petir. Tapi di dalam tubuh Lindong sendiri, ada kekuatan yang benar-benar berasal dari batu simbol pelahap. Dan kekuatan petir ini tidak bisa dibandingkan dengan batu simbol yang asli. Jelas pertarungan kekuatan ini berada di dua level yang berbeda. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, perlawanan dari tongkat Kaisar Petir semakin melemah. Dan secara bertahap, energi dari batu simbol pelahap telah benar-benar menyebar dan mengendalikan tongkat Kaisar Petir. Tubuh dari Lindong yang masih melayang di udara, pada saat ini tubuhnya benar-benar diselimuti oleh petir. Dan banyak orang di tempat ini merasa
bahwa kemungkinan tubuh dari Lindong akan segera hancur oleh serangan petir-petir itu. Karena mereka tidak percaya bahwa Lindong akan bisa menaklukkan tongkat Kaisar Petir yang telah menggagalkan banyak orang di tempat ini. Dan tiba-tiba saja ekspresi dingin telah berangsur-angsur menghilang dalam tatapan mata banyak orang, karena mereka semua bisa menyadari bahwa petir yang awalnya liar dan ganas kini telah semakin mereda. Hal itu membuat pupil mata dari banyak orang mengecil karena mereka benar-benar terkejut. Pada saat ini banyak orang yang kemudian mengatakan, mungkinkah Lindong itu benar-benar bisa menaklukkan tongkat Kaisar Petir? Bagaimana mungkin? Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Tidak lama kemudian, mata Lindong yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka. Dia pun kemudian tersenyum. Dan Lindong pun kini mengatakan, kekuatan petir, kembalilah ke dalam tongkat ini. Setelah Lindong mengatakan hal ini, semua orang bisa melihat bahwa naga petir yang ada di tempat ini secara perlahan mulai menyusut dan masuk kembali ke dalam tongkat Kaisar Petir. Tangan berdarah dari Lindong kini mencengkram erat tongkat Kaisar Petir yang merupakan tongkat kerajaan itu. Sementara tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong bisa merasakan bahwa tongkat Kaisar Petir ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Hal itu memiliki simbol petir yang tidak terhitung jumlahnya di atas ukiran tongkat ini, dan membuat penampilan dari tongkat Kaisar Petir benar-benar cukup megah. Ada 8 naga petir yang mengaum ke arah langit di ujung tongkat kerajaan ini. Di tengah-tengah 8 naga ini ada sebuah energi petir yang ukurannya sebesar telapak tangan, dan hal itu benar-benar menjadi sumber kekuatan dari tongkat kerajaan ini. Aura yang terpancar dari dalam tongkat kerajaan rasanya seolah-olah membuat siapapun yang memegang tongkat itu bisa mengendalikan semua petir di dunia ini. Sambil tersenyum, tatapan mata Lindong melihat pada tongkat Kaisar Petir. Dia kemudian mengatakan, tongkat Kaisar Petir, akhirnya kau menjadi milikku. Pada saat yang sama, tatapan mata banyak ahli yang ada di tempat ini menjadi cukup linglung. Dan detik berikutnya, mereka pun tersadar kembali. Sebelum pada akhirnya mengatakan, Lindong, dia benar-benar bisa menjinakkan tongkat Kaisar Petir. Suara ini dipenuhi dengan kecemburuan yang besar. Ekspresi di raut wajah trio gerbang Yuan juga telah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan adegan ini. Sebelumnya mereka telah bertindak untuk mengambil tongkat Kaisar Petir, namun pada akhirnya mereka gagal, dan tongkat itu malah berhasil mendarat di tangan Lindong. Sementara Liu Xiangxuan hanya bisa mengatupkan giginya. Sementara tatapan mata dari Liu Xiangxuan dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bagaimanapun juga, tongkat Kaisar Petir ini setara dengan harta karun tingkat atas di dalam aula langit misterius milik mereka. Suasana di dalam aula utama ini berubah menjadi sangat tegang. Banyak tatapan mata serakah dan niat membunuh yang tinggi hadir di dalam tubuh mereka untuk merebut tongkat Kaisar Petir dari tangan Lindong. Dan secara alami, Lindong juga bisa merasakan ekspresi serakah dari mata banyak orang di tempat ini. Wajahnya berubah menjadi terlihat sangat dingin dan acuh tidak acuh. Sambil menggenggam erat tongkat Kaisar Petir, sebuah percikan api keluar dari dalamnya. Tidak lama kemudian, Mu Lingxian pun terbang dan bergegas menuju sisi dari Lindong. Penutup peti mati kehidupan kematian juga telah dikeluarkan, dan pada saat ini memiliki cahaya hitam yang berfluktuasi di dalamnya. Suasana tegang di dalam aula ini tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja Pang Hao pada saat ini berteriak, Lindong, berikan aku tongkat Kaisar Petir itu, karena itu adalah target dari gerbang 9 tenangku. Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao dan juga 3 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang segera bergegas maju untuk melakukan serangan pada Lindong. Namun tiba-tiba saja sebuah kemarahan muncul dalam tatapan mata Lindong ketika melihat 4 orang yang merupakan jenderal iblis dari gerbang 9 tenang. Lindong pun kemudian mengatakan, sebenarnya kalian cari mati. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong sendiri
juga telah bergegas maju ke depan. Hal itu diiringi dengan suara raungan petir yang keluar dari dalam tongkat Kaisar Petir di tangannya. Lindong pun mengayunkan tongkat itu dan tiba-tiba saja, bung! Ribuan petir telah benar-benar keluar dari dalam tubuh Lindong dan melesat dengan cepat menuju Pang Hao dan juga 3 orang lainnya. Pada akhirnya, dar! Suara ledakan yang sangat keras bergema di dalam aula utama dan semua orang bisa melihat bahwa wajah dari kelompok Pang Hao telah berubah menjadi sangat merah. Mereka kemudian memuntahkan darah dari dalam mulutnya dan detik berikutnya tubuh Pang Hao serta 3 orang lainnya dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Karena kali ini kelompok dari Pang Hao benar-benar dikalahkan Lindong hanya dalam satu gerakan. Melihat adegan ini, banyak para ahli yang benar-benar terkejut. Mereka sadar bahwa Pang Hao saja tidak bisa mengalahkan Lindong, maka mereka juga pasti tidak akan mampu melawan Lindong yang telah memegang tongkat Kaisar Petir. Melihat Pang Hao dan juga 3 orang dari gerbang 9 tenang dikirim mundur, tetua dari gerbang 9 tenang kini benar-benar marah. Dia pun langsung berteriak, "Bocah, sebenarnya kamu cari kematian." Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan yang agung dicampur dengan energi kematian telah dikeluarkan oleh tetua itu yang kemudian melemparkan pukulan ke arah Lindong. Lindong yang masih melayang di udara, dia kembali mengayunkan tongkat Kaisar Petir yang ada di tangannya dengan keras ke arah bawah. Suara sambaran petir juga langsung bergema dan kali ini banyak petir dikeluarkan dari dalam tongkat Kaisar Petir. Pada akhirnya, bung! Petir-petir ini pun bertabrakan dengan serangan dari tetua gerbang 9 tenang dan menimbulkan ledakan besar di tempat ini. Gelombang dari ledakan itu kemudian menyapu tubuh Lindong dan membuatnya terbang mundur ratusan kaki. Segera setelah itu, Lindong menstabilkan tubuhnya. Tatapan matanya melihat pada tetua dari gerbang 9 tenang. Setelah itu, Lindong pun tertawa dengan keras. Karena dengan kekuatannya saat ini, Lindong sadar bahwa dia akan sangat kesulitan untuk menahan kekuatan dari tetua gerbang 9 tenang. Namun dengan bantuan tongkat Kaisar Petir, Lindong mampu melawannya dengan cukup mudah. Mendapatkan tongkat Kaisar Petir ini jelas telah membuat kekuatan tempur dari Lindong sekali lagi melambung dengan tinggi. Ketika Lindong tertawa terbahak-bahak, ekspresi dari tetua gerbang 9 tenang terlihat cukup muram karena dia sangat sadar bahwa kekuatan dari tongkat Kaisar Petir telah benar-benar menghancurkan serangannya. Dan pada saat ini, tetua itu pun merasa cukup pusing untuk berurusan dengan Lindong yang kekuatannya sekali lagi telah naik karena bantuan dari tongkat Kaisar Petir itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah orang-orang dari gerbang 9 tenang semuanya akan bersatu dan melakukan serangan pada Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.